Presiden Prabowo Subianto memutuskan menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5%. Masalah upah minimum tahun 2025. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Ketika UMP naik 6,5%, maka harga produksi juga akan naik. Dan kami berharap tentu pemerintah bisa menekan biaya-biaya terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok yang ada di masyarakat agar kenaikan yang 6,5% itu memang bisa sedikit mengimbangi terhadap hal yang lain. Halo Sobat Sip, pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 sebesar 6,5% dari tahun 2024. Pengumuman ini merupakan kabar baik bagi karyawan, tetapi merupakan kabar buruk buat para pengusaha. Dampak dari kebijakan ini terhadap ekonomi Indonesia juga memicu pro dan kontra dari para pengamat ekonomi serta pelaku pasar. Apakah kenaikan upah minimum sebesar 6,5% ini akan berdampak baik atau justru berdampak buruk buat ekonomi Indonesia? Mari kita kupas di video yang kali ini. Pengumuman kenaikan upah minimum provinsi 2025 baru diumumkan pada tanggal 29 November 2024. Dibutuhkan banyak pertimbangan dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan kenaikan UMP ini. Karena di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti menurunnya daya beli masyarakat yang terlihat dari terjadinya deflasi beberapa bulan berturut-turut dan kondisi keuangan banyak perusahaan yang belum pulih dari kondisi pasca COVID-19. Adapun nilai rata-rata upah minimum nasional tahun 2024 sebesar Rp3.113.359. Sementara itu, upah minimum provinsi tahun 2024 untuk Provinsi Jakarta sebesar Rp5.067.381. Sedangkan untuk daerah-daerah lain, Anda bisa lihat di infografis pada link di deskripsi. Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasyarli mengaku berhati-hati dalam merumuskan formulasi kenaikan upah minimum tahun 2025 karena rumusan ini akan menjadi acuan penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK tahun 2025. Ada pemikiran untuk memisahkan kebijakan upah minimum di sektor padat karya dan padat modal, walaupun masih berupa draft alias rencana yang masih akan terus berkembang dan dipertimbangkan. Menteri Tenaga Kerja sadar bahwa ada banyak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial. Untuk itu, dia merumuskan secara regulasi dan legal draft secara hati-hati di situ. Setelah melalui banyak pertimbangan, Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2025 kepada Presiden Bapak Prabowo sebesar 6%. Tetapi setelah Presiden Prabowo membahas dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, diumumkan untuk kenaikan upah rata-rata minimum nasional sebesar 6,5%. Ketika upah tinggi, maka barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah, atau UMKM dan perusahaan-perusahaan besar akan dibeli oleh rakyat dengan baik. Artinya, roda ekonomi bisa berputar dan pertumbuhan ekonomi terjadi sesuai target pemerintah. Di samping itu, produktivitas buruh atau pekerja juga akan meningkat. Apalagi dalam waktu dekat akan ada Hari Raya Keagamaan. Hal ini akan sangat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ibu Sinta W. Kamdani, mengatakan pihaknya menunggu penjelasan pemerintah terkait dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 yang sebesar 6,5%. Belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja
daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual. Penjelasan penetapan UMP 2025 ini diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut. Karena kenaikan UMP yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya. Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tantangan global dan tekanan domestik, kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru, katanya. Nah, kalau kita lihat, memang saat ini ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terbukti dengan terjadinya deflasi selama beberapa bulan berturut-turut yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang turun. Di samping itu, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2024 ini secara year on year menjadi 4,85%. Rupiah juga melemah mendekati Rp16.000 dan disertai IHSG yang turun lebih dari 10% diiringi dengan capital outflow. Di samping itu, banyak perusahaan yang melakukan PHK karena mengalami kerugian operasional. Seperti KFC Indonesia dalam laporan keuangan terbaru mengungkapkan sebanyak 47 gerai restoran ditutup sejak akhir tahun 2023 kemarin. Penutupan 47 gerai restoran KFC ini membuat terjadinya PHK pada 2.274 orang karyawan dalam 9 bulan terakhir. Hal ini menyebabkan jumlah karyawan KFC Indonesia saat ini menjadi hanya 13.715 karyawan dibandingkan 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Di samping itu, emiten produsen sepatu PT Sepatu Bata Tbk atau Bata menderita kerugian Rp131,27 miliar pada kuartal ketiga tahun 2024. Kondisi ini semakin memberatkan keuangan perusahaan yang sebelumnya sudah menutup pabrik dan melakukan PHK massal. Di mana sebelumnya pada April tahun 2024, Bata telah menutup pabriknya di Purwakarta yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja terhadap 233 pekerja atau buruh langsung. Sementara itu, PT Sari Melati Kencana pada laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2024 mengatakan bahwa Pizza Hut Indonesia telah menutup 20 gerainya. Berdasarkan data hingga 30 September 2024, perusahaan itu hanya tinggal mengoperasikan 595 gerai di Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Desember 2023 yang sebanyak 615 gerai. Artinya, sepanjang Januari sampai September 2024, Pizza Hut telah menutup 20 gerai Pizza Hut. Penutupan puluhan gerai itu dibarengi juga dengan PHK 371 karyawan Pizza Hut dari 5.022 karyawan tetap menjadi hanya 4.651 orang karyawan tetap. Dampak yang lebih dahsyat ada di industri tekstil. Ada 30 pabrik tekstil di Indonesia yang terpaksa harus tutup dan mem-PHK puluhan ribu buruh dalam 2 tahun terakhir. Angka ini belum mencakup secara total keseluruhan PHK karena ada perusahaan yang jumlah PHK-nya tidak diketahui. Di samping itu, masih ada sejumlah perusahaan tekstil yang tengah menunggu keputusan dari pengadilan untuk kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, seperti PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil Tbk atau SBAT, kemudian PT Pan Brothers Tbk atau PBRX, dan juga PT Srirejeki Isman atau dikenal juga dengan Sritek dengan kode perdagangan SRIL yang jika bangkrut bisa mem-PHK lebih dari 50.000 karyawan. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat di video saya yang berjudul Too Big to Fail. Prabowo selamatkan Sritek. Dari data-data ini terlihat kalau ekonomi Indonesia saat ini trennya sedang menurun dan sedang tidak baik-baik saja.
Dan dalam kondisi seperti ini, kenaikan UMP 6,5% bisa memicu perusahaan bangkrut bila tidak melakukan PHK. Tetapi jika perusahaan tersebut sampai melakukan PHK massal, maka akan banyak pengangguran yang bisa membuat daya beli masyarakat akan menurun, bahkan bisa menimbulkan chaos. Kondisi-kondisi ini bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini ditopang lebih dari 50% oleh konsumsi dalam negeri bisa menjadi negatif dan bisa memicu terjadinya resesi. Kenaikan upah minimum profesi ini juga bisa menimbulkan dampak pada kenaikan harga barang dan jasa, karena perusahaan pasti akan memasukkan kenaikan upah minimum profesi dalam komponen harga barang dan jasa agar mereka bisa eksis. Hal ini akan memicu terjadinya cost push inflation. Seperti yang kita ketahui, cost push inflation akan menurunkan agregat demand dan memicu kenaikan suku bunga BI rate. Hal ini bisa mengakibatkan total output menjadi semakin menurun, sehingga bisa membuat pertumbuhan ekonomi semakin negatif dan bisa memicu terjadinya resesi. Kenaikan UMP ini juga bisa memicu banyak perusahaan untuk migrasi ke negara-negara yang memiliki upah buruh lebih kecil dari Indonesia, seperti Vietnam yang upah buruhnya hanya separuh upah buruh di Indonesia. Jadi, kenaikan UMP ini bisa menjadi bencana buat ekonomi kita karena negara kita semakin tidak menarik bagi investor, sehingga dikhawatirkan foreign direct investment akan semakin turun. Konsekuensi yang lain dari kenaikan UMP adalah ekspor menjadi turun karena harga produksi yang naik, dan ini membuat harga produk kita menjadi tidak kompetitif. Di samping itu, impor akan naik karena barang luar negeri menjadi lebih murah dari produk dalam negeri. Apalagi kalau impor ilegal masih terus berkeliaran. Hal ini akan memicu melemahnya rupiah terhadap US dollar dan melebarnya defisit neraca perdagangan dan APBN. Sehingga dampak kenaikan UMP bagi perusahaan dan ekonomi nasional akan bisa mengakibatkan EBITDA perusahaan turun, net income perusahaan turun, resiko NPL atau kredit macet akan naik, inflasi akan naik, ekspor turun, import naik, trade defisit naik, US dollar naik, budget defisit naik, dan pendapatan corporate tax untuk negara akan turun. Sehingga dalam hal ini, pemerintahan Prabowo Gibran harus mempunyai kebijakan yang lain seperti stimulus dan insentif untuk industri skala besar dan UMKM agar mereka bisa eksis dan bisa mengantisipasi kenaikan UMP ini. Semoga video ini dapat didengar oleh para pengambil kebijakan dan pemerintah juga mengambil kebijakan yang lain seperti stimulus dan insentif untuk industri skala besar dan UMKM agar mereka bisa eksis dan bisa mengantisipasi kenaikan upah minimum provinsi ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.